Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Nafil Ramadan. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Cari Ustadz merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, di ruang tengah ini, topik tidak hanya akan dibahas dari perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga oleh ahli dari berbagai bidang masing-masing. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup banyak ditanyakan di platform Tanya Ustadz pada Cari Ustadz, yaitu peran perempuan untuk berdaya melalui komunitas. Karena itu, saya mengundang dua narasumber. Yang pertama ada Ustazah Dr. Nur Rofiah Bil Uzem yang merupakan dosen ilmu Al-Quran dan tafsir Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kalau boleh tahu pagi ini sahur apa Ustazah? Yang pasti kalau saya air putih. Air putih. Kemudian buah ya diusahakan. Saya sudah lama tidak sahur karbo. Sama, aku juga mulai mengurangi karbo di pagi hari sih kalau sahur. Baik, aku kedua mau nyambut Kak Putih Karina Puar yang merupakan ilustrator, content creator, dan founder dari Ibu-Ibu Baca Buku. Jadi Ibu-Ibu Baca Buku merupakan sebuah komunitas yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, terutama para ibu-ibu, melalui keterampilan literasi dan berpikir kritis. Assalamualaikum Kak Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama nih pertanyaan Kak Putih. Tadi pagi sahur apa Kak Putih? Sahur mimpi indah karena kebetulan lagi dapat bonus. Alhamdulillah, mimpi indah ya. Enak ya kalau jadi sahur itu mimpi indah. Oke, mungkin aku mau langsung nanya nih tentang peran perempuan untuk berdaya melalui komunitas. Pertama ke Kak Putih mungkin ya. Kak Putih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan komunitas dan sejauh mana komunitas itu dapat berperan dalam pemberdayaan perempuan? Oke, jadi kalau komunitas mungkin bisa didefinisikan sebagai kumpulan individu yang memiliki visi, misi gitu ya, objektif yang sama dan untuk mencapai itu akhirnya mereka berkegiatan nih bersama-sama gitu. Ya cuman kalau dan gini, kalau komunitas itu juga formatnya macam-macam. Nggak semuanya misalnya ada komunitas yang sangat resmi, ada badan hukumnya, ada peraturannya. Nah, ada juga komunitas yang baik segi membership maupun kegiatan ya itu luas gitu ya. Jadi kalau lagi ada waktu mau berkegiatan bareng bisa gitu. Nah, tapi pada dasarnya kalau ditanya apa hubungannya komunitas sama pemberdayaan perempuan, eee, again pasti akan tergantung dari komunitasnya, tapi biasanya kalau komunitas itu dia ada pengembangan kapasitas hard skill gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya ada komunitas yang kalau misalnya di Ibu-Ibu Baca Buku kita ada diskusi buku, ada webinar gitu. Atau mungkin di komunitas lain ada pembekalan tentang misalnya materi mengatur finansial rumah tangga gitu. Nah itu kan hard skill gitu ya. Nah kemudian kalau kita juga tergabung dalam komunitas itu juga pengembangan soft skill gitu. Jadi bagaimana kita bisa memiliki ide atau gagasan kemudian kita ejawantahkan untuk menjadi kegiatan gitu. Lalu bagaimana kita mengkomunikasikannya ke orang-orang baik di dalam komunitas maupun di luar komunitas itu sendiri gitu. Terus kemudian yang pasti kita juga jadi bisa berdaya karena terkoneksi dengan sesama anggota gitu ya, yang bisa saling menguatkan, bisa dapat contoh yang baik atau inspirasi-inspirasi yang baik. Dan bentuk pemberdayaan lainnya adalah kadang-kadang dari kita saling terhubung itu jadi ada peluang-peluang yang misalnya, oh ada pekerjaan baru gitu atau misalnya, kesempatan yang mungkin sifatnya nanti membawa, kesempatan finansial. Gitu sih mungkin ya peran-peran. Baik, berarti terberdaya karena itu ini ya, bisa dari hard skill tadi, lalu juga mungkin istilah kalau zaman saya bilang relasi-relasi gitu ya, silaturahmi. Rezeki. Berarti kalau mungkin teman-teman terutama ibu-ibu nih yang suka baca buku, boleh nih masuk komunitas ibu-ibu baca buku. Aku mau nanya nih ke Ustazah nih sekarang. Bagaimana ajaran Islam memandang peran perempuan dalam membangun dan memperkuat komunitas, Ustazah? Iya. Jadi kalau kita melihat sejarah ya,
di waktu Islam datang itu kan situasinya memang perempuan itu dikonstruk ya, menjadi tidak berdaya oleh masyarakatnya. Bahkan diperlakukan sebagai harta, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dan seterusnya. Tapi kita juga melihat inisiatif-inisiatif luar biasa yang sudah terjadi saat itu. Teladan yang luar biasa juga. Misalnya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu dikenal sebagai sahabat perempuan yang aktif mencerdaskan. Dan itu tidak hanya pada perempuan tetapi juga pada laki-laki. Bahkan dalam hadis itu ada yang meriwayatkan ya bagaimana perempuan-perempuan itu merasa nih ruang untuk belajar langsung bersama Nabi itu kok nggak ada. Lalu menyampaikan aspirasi itu. Lalu aspirasi itu direspon oleh Rasulullah. Artinya adalah perempuan itu memang penting untuk melakukan gerakan-gerakan kultural seperti itu ya. Dan di Indonesia sendiri sebetulnya kita tahu ada Muslimat NU, ada Fatayat NU, Aisyah, Nasyiatul Aisyah. Itu adalah organisasi sayap dari organisasi Muslim besar di Indonesia. Dan mengapa gerakan seperti ini penting, termasuk Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu kan juga terjadi di Indonesia. Mengapa penting? Karena perempuan itu punya pengalaman kemanusiaan yang beda dengan laki-laki. Sementara dunia ini, termasuk di bidang agama ya, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, itu kan berabad-abad hanya dikelola oleh laki-laki. Sehingga sangat mungkin belum mempertimbangkan pengalaman kemanusiaan khas perempuan. Misalnya ya, perempuan itu mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, yang itu digambarkan oleh Al-Quran sebagai pengalaman yang ada, sakit, kurhan, melelahkan, bahkan wahnan ala wahnin, sakit lelah berlipat-lipat berturut-turut. Juga perempuan itu rentan mengalami kezaliman hanya karena jadi perempuan. Ada stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Nah, pengalaman-pengalaman ini tidak akan dialami oleh laki-laki. Padahal itu bukan pengalaman kaleng-kaleng kan? Quran aja nyebutnya wahnan ala wahnin. Maka betapa pentingnya perempuan itu menyuarakan agar apa yang disebut sebagai kebijakan negara, kearifan sosial, dan kemaslahatan agama, bentuk-bentuknya ya, itu juga bisa maslahat, bijak, dan arif pada perempuan dengan mempertimbangkan pengalaman kemanusiaan khasnya itu. Misalnya begini, kawin anak nih, kan banyak tradisi kawin anak ya. Kawin anak pada laki-laki itu juga sebenarnya tidak bagus. Tapi bagi perempuan itu bisa sampai bahaya secara biologis. Perempuan dinikahkan di usia anak itu berarti akan hamil, melahirkan, nifas, menyusui di usia anak. Yang itu di usia dewasa saja sudah wahnan ala wahnin. Nah, mengorganisir perempuan untuk menyuarakan agar ini dipertimbangkan itu kan penting sekali. Kalau saya menyampaikan sebagai diri sendiri itu, orang mungkin nggak dengar. Tapi kalau sudah terorganisir akan didengar. Ini saya beri contoh satu lagi ya. Misalnya saya ingin sekali tafsir atas Al-Quran itu difahami dengan mempertimbangkan pengalaman kemanusiaan khas perempuan. Maka saya berinisiatif untuk membuka ngaji KGI, Ngaji Keadilan Gender Islam, yang itu menjadi ruang bagi saya sendiri dan bagi orang lain yang minat termasuk laki-laki untuk membangun cara berislam yang adil buat laki-laki sekaligus perempuan itu dibuka gitu. Jadi siapapun sebetulnya sangat mungkin untuk melakukan gerakan-gerakan seperti ini, berproses untuk saling memberdayakan satu sama lain. Dan itu tentu saja sangat islami. Sedang nih rasanya kalau misalkan bertanya ke Ustazah karena dibawa lagi ke zaman Rasulullah tadi aja, dapat tambahan ilmu baru gitu ya. Mungkin aku mau lanjut tanya nih ke Ustazah, karena bagaimana sih Islam melihat keterlibatan perempuan ini dalam urusan publik seperti ekonomi dan pendidikan dengan menjaga prinsip-prinsip agama? Sebetulnya tidak hanya perempuan ya yang dituntut untuk pegang prinsip-prinsip agama, laki-laki dan perempuan juga tentu saja penting untuk memegang prinsip-prinsip dalam beragama ini. Misalnya ketika laki-laki dan perempuan itu kan
sangat mungkin terjun di pemerintahan, terjun sebagai pengusaha. Kita punya teladan Sayyidah Khadijah itu kan bisa dibilang perempuan pebisnis dan itu levelnya kan transnasional kalau sekarang istilahnya. Jadi mengapa penting perempuan itu terlibat di ruang-ruang itu tadi supaya memastikan ruang-ruang itu, contoh ya, ruang politik nih, kebijakan negara. Mengapa perempuan juga penting terlibat di sana? Ya supaya kebijakan negara itu mempertimbangkan dong pengalaman kemanusiaan khas perempuan. Jadi prinsip yang harus dipegang teguh oleh laki-laki dan perempuan ketika diberi amanah atau punya ruang publik yang begitu luas adalah menggunakan ruang publik, menggunakan otoritasnya, menggunakan keahliannya itu untuk kemaslahatan bersama. Dan kalau ditanya kemaslahatan bersama itu bersama siapa? Jawabannya adalah bersama kelompok yang lemah dan rentan, du'afa dan mustad'afin. Mengapa ini harus diberi penekanan? Karena mereka lah yang selama berabad-abad sampai hari ini itu kerap dipinggirkan dari kemaslahatan bersama itu. Tadi ya bisa aku tangkap ini pokoknya kalau misalkan ada ruang itu harus digunakan untuk kemaslahatan ya intinya. Menggunakan keahlian kita untuk kemaslahatan. Ini mungkin pertanyaan terakhir aku mau tanya nih ke Kak Putih ya sekarang. Kak Putih, sebenarnya apa saja sih tantangan dan hambatan komunitas tuh untuk memberdayakan perempuan? Oke, jadi mungkin kalau secara teknis dari komunitas itu sendiri, komunitas itu kan kalau secara komitmen tidak semengikat kalau kita ngomong pekerjaan gitu ya. Dan juga agak sulit kalau komunitas itu menerapkan, oh kalau nggak datang berarti dihukum gitu misalnya kan, bukan tipe pekerjaan seperti itu. Jadi terkadang memang apalagi kalau kita melibatkan perempuan yang juga memiliki berbagai prioritas gitu ya, keluarganya mungkin juga punya pekerjaan, punya bisnis, ya itu juga dari sisi komitmen akan lebih sulit untuk konsisten gitu. Mungkin itu walaupun ada juga yang sangat bisa komit di semuanya. Terus kemudian di sisi lain kalau kita kadang-kadang juga gitu ya masih terjadi orang tuh berpikir kalau perempuan berkumpul itu gosip. Nah, masih ada tuh stigma-stigma seperti itu. Atau misalnya ketika kita ngomong perempuan ngomongin politik, itu dipandang sebelah mata itu masih sering gitu. Karena merasa perempuan tahu apa sih soal politik. Padahal ya kan kita justru harus berdiskusi kayak tadi kata Bu Nur kan. Kalau kita mau membuat gerakan, ya kita perlu berkumpul membicarakan itu dari perspektif perempuan. Ya kemudian kita perlu juga untuk terwakilkan gagasan kita, keresahan kita gitu. Di dalam ya tadi persoalan-persoalan publik. Cuman kadang-kadang udah duluan dipandang, kalau ibu-ibu tuh apa sih urusannya, paling urusan dapur. Situ kalau di dapur nggak ada makanan, apa nggak lapar bapak-bapak juga kan gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang pandangan yang masih cenderung dipandang sebelah mata itu juga jadi ini ya hambatan bagi perempuan untuk kemudian next level gitu. Jadi habis berkomunitas mau membuat gebrakan apa, nah itu yang kadang-kadang juga ada rasa kepercayaan diri yang tidak tidak tumbuh gitu. Mungkin seperti itu sih. Baik, terima kasih Kak Putih atas jawabannya. Iya, benar kalau misalkan tadi pagi misalkan ibu saya nggak nyiapin sahur, mungkin sekarang saya kelaparan banget kali. Selalu ada ininya ya. Baik. Mungkin itu saja yang akan saya tanyakan kepada Ustazah dan Kak Putih. Jadi mungkin kalau bisa ditangkap intinya kalau dalam tentang pemberdayaan perempuan dalam komunitas itu tuh tadi sejarah juga ada ya dari Ustazah yang bilang memang ada kesulitan zaman dulu tentang perempuan dalam bergerak dan maka dari itu kenapalah kita harus mendukung banyak gerakan yang dilakukan oleh perempuan zaman sekarang. Baik, mungkin itu aja. Teman-teman jangan sampai lupa untuk menonton episode Ruang Tengah lainnya karena banyak banget topik lain yang dibahas di berbagai episode-episode lainnya. Saya Nafil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.